Jadi yang diharamkan itu adalah alat musik ya. Makanya di dalam pembahasan fikih Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, jadi alat musik itu kalau misalkan dia itu dirusak sama orang lain, dia itu nggak wajib menggantinya. Misalkan ini naudzubillah, saudara kita ada yang punya alat musik, punya gitar misalkan ya, ada temannya yang muslim lain, gitarnya dirusakin misalkan, dipecahin atau keinjek. Secara hukum syar'i, kalau misalkan alat itu adalah alat halal, ya, secara hukum itu harus diganti, ya kan ya, mengganti benda yang dirusakkan oleh saudaranya. Betul. Adapun dengan alat musik itu tidak, karena bendanya benda haram gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahib ya. Alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita, mengizinkan kita untuk bertemu lagi di podcast Ngobrolin Islam bareng Ustadz Masri Abu Abdurrahman. Mohon dibantu untuk subscribe, like, dan di-share untuk ke sahib-sahib YOA yang lainnya ya, sahib YOA. Nah, pembahasan kali ini mengenai santri tutup telinga ketika vaksin COVID-19. Dari judulnya terkesan tidak nyambung ya Ustadz. Yang divaksin itu kan tangan ya, yang disuntik itu kan tangan. Tapi kenapa yang ditutup kok telinga gitu kan? Nah, ternyata para santri tersebut menutup telinga karena di lokasi vaksinasi itu disetel musik. Nah, jadi panitia itu nyetel musik supaya nggak bosen gitu. Karena kan banyak kan peserta vaksinnya. Jadi para santri tersebut tidak ingin mendengarkan musik, oleh karena itu mereka menutup kuping. Nah, dalam pandangan Islam, menurut hukum syariatnya, sebenarnya hukum musik itu bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Dalam hal musik ya, musik dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang berasal dari luar Islam ya. Dalam keadaan ini ya, ada santri yang mendengarkan musik di sebuah tempat yang mana musik itu bukan atas kemauan mereka gitu. Mereka datang, musiknya ada gitu. Jadi sebelumnya kita bahas dulu apa sih hukumnya ya mendengarkan musik bagi seorang muslim. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, hadis sahih tentunya dalam Sahih Bukhari, la yakunanna qaumun min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Hadis ini sahih ya. Rasulullah mengatakan bahwasanya akan ada di antara umatku orang yang menghalalkan sutra. Kemudian menghalalkan khamar, ya, minuman yang memabukkan. Kemudian akan ada yang menghalalkan musik. Jadi musik ini, beberapa hal ini Rasulullah mengatakan ini adalah hukumnya haram. Dan akan ada di antara umatku nanti, kata Rasulullah SAW, yang akan menghalalkan musik ini. Ya bisa kita sama-sama lihat ya, di mana-mana di setel musik, di pasar, di angkutan umum, di mana-mana, seakan-akan musik ini bukan lagi hal yang haram. Na'udzubillah. Ya, nas syar'i ya. Agama Islam, ketentuan agama kita menetapkan bahwasanya musik itu hukumnya, mendengarkan musik itu hukumnya haram. Alat musik itu yang haram. Ya. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, jadi alatnya itu gitu. Ya, alatnya itu yang menjadikan musik itu haram. Kemudian misalkan jika seandainya ada pertanyaan, apa hukumnya mendengarkan big box, Ustaz? Big box, benar, yang memiripkan musik itu ya. Jadi permainan mulut ya, digerak-gerakkan berbagai bentuk rupa yang menghasilkan suara seperti suara musik. Para ulama mengatakan dalam hal ini bahwasanya sama seperti musik, ya, sama seperti musik karena ya tujuannya suaranya seperti itu, seperti musik. Jadi ya tidak diperbolehkan juga. Nah, terus itu kan alat musiknya, sesuatu yang haram kan, yang diharamkan itu. Karena Anda juga pernah baca dulu Rasul ketika meninggalkan seruling langsung menutup kuping kan.
Kalau nggak salah sih seperti itu bunyinya. Nah terus yang diharamkan itu kan alat musiknya. Nah kalau misalkan bernyanyi tanpa alat musik bagaimana? Karena kan ada perdebatan Ustaz, bukan di kalangan ulama tapi di kalangan umum lah, di kalangan masyarakat. Loh kan kalau misalkan memang alat musiknya haram, kalau kita bernyanyi boleh nggak tanpa alat musik kan gitu? Itu gimana Ustaz? Iya, jadi begini. Jadi yang diharamkan itu adalah alat musik ya. Makanya di dalam pembahasan fikih, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, jadi alat musik itu kalau misalkan dia itu dirusak sama orang lain, dia itu nggak wajib menggantinya. Misalkan ini naudzubillah, saudara kita ada yang punya alat musik, punya gitar misalkan ya, ada temannya muslim lain, gitarnya dirusakin misalkan, dipecahin atau keinjek. Secara hukum syar'i kalau misalkan alat itu adalah alat halal ya, secara hukum itu harus diganti ya kan ya, mengganti benda yang dirusakkan oleh saudaranya. Betul. Adapun dengan alat musik itu tidak, karena bendanya benda haram gitu. Oh gitu. Karena bendanya benda haram. Benda haram ya. Nah terus kalau untuk bernyanyi gitu, misalkan kan ada istri gitu kan yang suka nyanyi gitu. Nah kalau misalnya dia nyanyi untuk suaminya gitu tuh bagaimana Ustaz? Kan dia nyanyi juga tapi tanpa alat musik gitu. Itu jadi begini, untuk nyanyiannya ya, lantunannya itu kalau seandainya lantunannya itu berisikan tentang hal-hal yang mengacu kepada hal yang tidak baik ya, mengacu kepada ya kita sama-sama tahu ya, musik itu ada yang apa gitu bahasanya, bahasanya mengacu-ngacu kepada hal yang negatif gitu ya. Nah, itu tentunya tidak diperbolehkan. Ya mengundang syahwat segala macam. Iya seperti itu. Adapun misalkan seperti nasyid, para ulama mengatakan itu boleh, asalkan jangan berlebihan. Ya, boleh mendengarkan nasyid ya, asalkan jangan berlebihan. Hukum asalnya boleh. Dan ketika berlebihan dikhawatirkan ini akan menjadi haram. Berarti nasyid tapi tanpa alat musik ya? Berarti iya. Nasyid yang tanpa alat musik berarti ya? Allah Ta'ala alam bissawab. Nah, karena kan ya memang si musik itu kan sudah menjadi keumuman ya Ustaz ya, bagi masyarakat sekarang. Kan dikit-dikit yang tadi Ustaz bilang di pasar, di mobil umum, di angkutan umum gitu kan segala macam tuh pasti di setel musik mereka. Nah kemudian ada satu lagi. Nah, jadi dalam keadaan ini ya, ketika kita berada di angkutan umum, di angkot misalkan, kemudian kita mendengarkan musik tanpa sengaja. Dalam hal ini ada dua keadaan ya. Ada yang namanya sama gitu. Ada namanya istima', ada namanya mendengar, ada namanya mendengar dan mencarinya. Jadi kalau dalam keadaan kita dalam angkot kemudian dengar musik itu namanya mendengar, tapi bukan diusahakan. Ya beda halnya dengan orang yang dia punya HP, dia sengaja ya. Dia nyanyi, dia setel musik, nah itu tentunya dosanya lebih besar. Adapun kita misalkan di jalan, kita lewat di sebuah tempat, di situ ada musiknya dan kita nggak mendengarnya gitu. Ya terdengar ya, mudah-mudahan itu tidak menjadi dosa bagi kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, terus untuk yang musik-musik Islami nih, Ustaz. Kan ada jenis-jenis musik kan. Nah, terus ada musik Islami nih kayak gambus gitu kan. Kayak kan kemarin tuh sempat viral ada satu grup musik itu yang dia jenis musik gambus tapi pakai bahasa Arab. Nah, itu kan terdengar seperti Islami, Ustaz. Ya kan? Seperti Islami karena kan yang dilantunkan itu salawat segala macam, tapi kan pakai alat musik itu bagaimana itu? Iya, jadi yang namanya standar kebenaran ya. Standar kebenaran itu bukan orang Arab ya. Bukan ada bahasa Arabnya. Jangan kita beralasan bahwasanya ketika ada musik berbahasa Arab, kemudian itu Islami dan itu boleh enggak ya? Tentunya tidak. Kalau kita pergi ke negara Arab ya tentunya jangan kita kira semua di situ tuh Islam, enggak. Jadi orang-orang Arab itu ya seperti kita juga, ada yang baik, ada yang enggak. Preman di sana itu ya pakai jubah. Bukan berarti orang di pakai jubah di sana itu orangnya orang baik, orang soleh. Kalau di Indonesia iya orang pakai jubah itu orang baik, bisa kita katakan seperti itu. Adapun orang-orang di Arab itu ya standar kebenaran itu sekali lagi kita katakan bahwasanya standar kebenaran itu bukan orang Arab. Ininya standarnya Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikatakan kaidah umum, intinya apa?
alat musik itu tidak diperbolehkan ya, baik orang Arab, baik ada bahasa Arabnya atau nggak ada bahasa Arabnya. Nyanyian Arab juga ada musiknya, ada nyanyian Arab tidak ada musiknya, ada. Iya, iya. Dan tetap haram, Ustaz. Tetap haram ya. Demikian Sahib doa. Jadi kalau kita bisa tarik kesimpulan dari hal ini, ternyata alat musik itu memang diharamkan di dalam Islam karena yang tadi Ustadz bilang kesahihan dari hadis Rasul yang dikatakan bahwa akan ada umatku nanti yang menghalalkan musik. Berarti asal hukumnya itu adalah haram. Seperti itu Sahib doa. Ada nasihat Ustadz? Baik, jadi muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini mungkin ada yang mengatakan, oh itu ada masih khilaf. Ada yang mengatakan bahwa hadis yang hadis Bukhari yang baru kita bacakan tadi itu hadisnya mu'allaq. Jadi hadis mu'allaq itu hadis yang dipermasalahkan. Nah, intinya seperti itu. Jadi ini diantara syubhat orang-orang yang mengatakan musik itu halal. Kita katakan bahwasanya yang mengharamkan musik adalah Allah dan Rasulnya tentunya. Dan ini juga pemahaman yang dipahami oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam sebuah mengomentari sebuah ayat, ya, dalam Al-Quran Allah mengatakan wa minan nasi min syarri lahul hadits yudillah sabilillah bighairi ilm. Jadi Ibnu Mas'ud, kalau tidak salah ya, Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya lahul hadits di sini adalah wallahi itu musik, wallahi itu musik, wallahi itu musik. Ya, jadi dia mengatakan bahwasanya itu adalah musik. Jadi yang kita ikuti apa? Yang kita ikuti adalah pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka itu mengharapkan musik. Kemudian menanggapi hadis yang mengatakan bahwa hadis yang kita bahasakan tadi yang terdapat di Sahih Bukhari dan meragukan hadis itu, kita katakan bahwasanya hadis yang terdapat di Sahih Bukhari adalah hadis yang sahih. Ya, hadis yang terdapat di dalam Sahih Bukhari hadis yang sahih walaupun hadisnya mu'allaq. Ya, karena ya kita sama-sama tahu ya, semua orang di penjuru bumi ini mengetahui bahwasanya Sahih Bukhari adalah ya as-sahihul kitab ba'dal Quran. Kitab yang paling sahih, yang paling konkret, yang paling akurat setelah Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya mungkin kita cukupkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Waffaqanallahu iyyakum ila salihil amal. Kita berdoa kepada Allah, ya la haula wala quwwata illa billahil azim. Kita tidak memiliki upaya dan daya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk selalu tegak kokoh di atas jalan kebenaran. Allahumma amin. Waffaqanallahu iyyakum ila salihil amal. Kita tutup. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.